amigos parantos kumaha mangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan sebuah alur anime berjudul Yasuke. Anime ini bercerita tentang seorang samurai legendaris yang selalu dihantui oleh masa lalunya, padahal dirinya udah hidup damai di sebuah desa terpencil. Sampai di sana ia lalu bertemu dengan seorang gadis dengan kekuatan yang luar biasa dan harus melindungi gadis itu. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa banyak tocap kuy, langsung simak aja videonya. Tapi seperti biasa, sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Scene diawali oleh seorang pria berkulit gelap yang terbangun di sebuah gubuk reot. Ia ternyata memimpikan masa lalunya saat dirinya yang diketahui bernama Yasuke sedang menghadapi perang besar melawan kelompok yang dikenal dengan nama Tentara Hitam. Yasuke ini merupakan samurai bawahan Oda Nobunaga, orang yang dalam sejarah mencoba menyatukan negara Jepang. Di sini Nobunaga sangat percaya pada Yasuke, walau ia bilang Yasuke dulunya hanyalah seorang pelayan ataupun budak. Sekilas kita juga akan diperlihatkan jika pasukan Nobunaga kalah telak dari Tentara Hitam. Bukan hanya masalah jumlah, karena di pihak musuh pun menggunakan teknologi robot samurai. Sebenarnya pihak Oda Nobunaga juga nggak kalah hebat, karena salah satu dari anak buahnya bisa menggunakan sebuah kekuatan yang berhasil mengalahkan banyak prajurit, juga robot-robot samurai dari Tentara Hitam. Namun sialnya, salah satu petinggi dari Tentara Hitam juga menunjukkan kekuatannya yang bisa menyerap kekuatan dari prajuritnya yang udah gugur dan memberikannya pada prajurit yang masih hidup, membuat kekuatan mereka bertambah. Balik lagi ke Nobunaga dan Yasuke yang berkata jika yang memimpin penyerangan adalah Mitsuhide, yang dulunya salah satu anak buah dari Nobunaga sendiri, di mana ia dihasut oleh pimpinan Tentara Hitam yang dipanggil Hojo Daimyo. Karena udah terdesak, Yasuke meminta tuannya itu untuk kabur, namun Oda Nobunaga justru menanyakan keselamatan putranya yang bernama Ranmaru. Yang Yasuke bilang Ranmaru udah diungsikan dan dalam keadaan aman. Menyedihkannya, setelah tahu anaknya baik-baik aja, Oda Nobunaga memutuskan untuk melakukan harakiri daripada ia dihabisi oleh musuh, di mana Yasuke lalu ditugaskan untuk mengakhiri hidup tuannya itu dengan menebasnya. Balik lagi ke masa sekarang, di mana kini Yasuke hidup di sebuah desa terpencil dan bekerja sebagai tukang perahu yang mengantarkan penduduk desa itu jika ingin menyeberangi sungai. Di sana ia hidup sebagai penduduk biasa dengan nama samaran Yasan, yang bahkan nggak ada satupun orang di sana yang tahu identitas aslinya. Di desa itu, Yasuke hanya berteman dengan seorang anak bernama Ichiro yang selalu menyerangnya dengan pedang kayu, karena katanya Ichiro ini ingin menjadi seorang samurai hebat yang suatu saat nanti akan mengalahkan Hojo Daimyo. Setelah mengetes kemampuan berpedangnya pada Yasuke, Ichiro pun pergi ke rumah temannya yang bernama Saki, di mana gadis itu juga ingin menjadi seorang samurai walau kini Saki terlihat sedang sakit. Ichiro dengan antusias menceritakan jika ia baru aja menyerang Yasuke dan lalu memberikan pedang kayunya pada Saki. Namun yang aneh, si Saki tahu-tahu mengeluarkan kekuatan sampai membuat pedang kayu si Ichiro patah menjadi dua. Nggak lama, ibu Saki pun pulang ke rumah, di mana Ichiro langsung menceritakan jika Saki baru aja mematahkan pedangnya menjadi dua. Mendengar itu, ibu Saki terlihat khawatir dan berkata jika mereka harus segera ke dokter walau jaraknya cukup jauh karena harus ditempuh dalam waktu 7 hari dengan berjalan kaki. Namun Ichiro bilang mereka bisa meminta bantuan Yasan agar lebih cepat dengan menggunakan perahunya, tanpa mereka tahu di bar desa mereka ada seorang wanita berbadan besar yang sedang mencari keberadaan Saki. Keesokan harinya, Ichiro pun langsung menemui Yasuke untuk memintanya mengantar Saki ke kota. Namun Yasuke langsung menolaknya, walau ibu Saki juga lalu datang dan memohon pada Yasuke. Setelahnya, Yasuke mengingat pertemuan pertamanya dengan Oda Nobunaga, di mana itu terjadi 3 tahun sebelum peristiwa penyerangan terjadi. Saat itu, Nobunaga, Ranmaru, dan beberapa anak buahnya sedang berada di pelabuhan untuk melihat-lihat barang jualan dari seorang pedagang. Nggak lama terjadi keributan antara seorang samurai dengan seorang anak, dan melihat itu Yasuke yang merupakan budak dari sang pedagang mencoba melindungi anak tersebut. Karena itu sang samurai pun menantang Yasuke berduel, yang hebatnya Yasuke bisa mengalahkan pria itu hanya dengan tangan kosong aja. Melihat hal tersebut, Oda Nobunaga tertarik pada Yasuke dan langsung berniat menjadikan si Yasuke salah satu samurainya. Setelahnya, Nobunaga bertanya siapa nama sang budak, yang ia jawab Eusebio Ibrahimo Baloi, dan karena namanya sangat sulit diucapkan, Oda Nobunaga pun mengganti nama sang budak dengan nama Yasuke. Yasuke pun akhirnya menjadi salah satu samurai Nobunaga, bahkan ia diberikan sebuah rumah dan sebidang tanah.
Seorang samurai wanita bernama Natsumaru lalu datang menemui Yasuke untuk berterima kasih karena ternyata anak yang ditolong Yasuke tadi merupakan adik laki-lakinya. Yasuke lalu bertanya apakah nggak aneh ada samurai berjenis kelamin wanita, yang Natsumaru bilang ia juga diangkat menjadi samurai oleh Oda Nobunaga, di mana tuannya itu memilih orang karena kemampuannya tanpa mempedulikan gender, ras, dan dari mana mereka berasal. Setelah mengingat kebaikan Oda Nobunaga yang bahkan mau mengangkat derajat seorang budak sepertinya, Yasuke pun akhirnya tersadar dan lalu pergi ke rumah Saki untuk mengantarkan anak itu ke kota. Yasuke akhirnya membawa Saki dan ibunya menggunakan perahu. Walau sial belum juga lama berlayar, wanita besar tadi dan kelompoknya langsung mengepung rombongan si Yasuke. Tanpa basa-basi, Yasuke langsung diminta menyerahkan Saki pada mereka, dan karena tahu orang-orang itu berbahaya, Yasuke pun akhirnya memutuskan untuk melawan. Walau sendirian, Yasuke nggak gentar melawan keempat orang itu, bahkan bisa mengimbangi mereka semua. Karena kewalahan, masing-masing dari mereka pun menunjukkan kekuatannya, termasuk si gadis besar yang bisa merubah dirinya menjadi seorang manusia serigala. Walau mengejutkan, Ibu Saki ternyata bisa bertarung dan membantu si Yasuke. Walau sial, melihat itu si robot lalu menembak sang ibu dan mengenai tangan wanita itu dengan sangat telak. Menyaksikan ibunya terluka, Saki auto mengamuk dan mengeluarkan kekuatannya yang membuat semua orang terhempas, termasuk Yasuke juga ibunya sendiri. Yasuke mencoba meraih Ibu Saki, namun ia hanya berhasil menarik kalungnya dan lalu terhempas ke dalam sungai. Nggak lama, Yasuke berhasil ke pinggir sungai dengan kalung Ibu Saki yang berada di tangannya. Ia lalu mengingat masa lalu saat dirinya berlatih di Istana Nobunaga, yang pada waktu itu Natsumaru sedang bertanding dengan si Mitsuhide yang nantinya akan mengkhianati Oda Nobunaga. Setelah pertandingan selesai, Nobunaga lalu datang dan meminta Mitsuhide memimpin beberapa samurai termasuk Yasuke dan Natsumaru untuk pergi ke klan Ninja Iga untuk melakukan perundingan agar klan itu mau memihak mereka. Di sini terlihat sekali Mitsuhide nggak menerima Yasuke yang tadinya hanyalah seorang budak, tapi Nobunaga malah mengangkatnya menjadi seorang samurai yang terhormat. Namun Oda Nobunaga nggak ambil pusing dengan kata-kata Mitsuhide tersebut. Sementara Natsumaru menghibur Yasuke yang katanya mereka senasib, karena ia yang seorang samurai wanita selalu diperlakukan berbeda oleh kebanyakan orang. Hingga nggak lama Natsumaru menunjukkan kalung yang ia bilang lambang dari keluarganya, di mana di sana terlihat kalung itu mirip seperti kalung yang dimiliki oleh ibu si Saki. Mitsuhide pun akhirnya memimpin beberapa samurai untuk berunding ke klan Iga yang awalnya para ninja mengejek Oda Nobunaga karena mengangkat seorang budak asing dan wanita menjadi samurai. Yang mereka bilang harusnya samurai itu mewarisi budaya Jepang, bahkan mereka meminta Mitsuhide menyerahkan Yasuke untuk mereka beri pelajaran. Dan konyolnya Mitsuhide yang emang membenci Yasuke menyerahkan si Yasuke begitu aja. Tanpa takut, Yasuke maju sendirian dan lalu meminta klan Iga untuk menyerah di bawah Oda Nobunaga. Namun para ninja malah menganggap si Yasuke sombong dan berkata akan menghabisi pria itu untuk dikirim ke Nobunaga. Jenderal dari klan Iga lalu turun untuk berduel dengan Yasuke, di mana ia menyerang lebih dulu. Namun gak perlu waktu lama, dengan kekuatan fisiknya Yasuke berhasil mematahkan pedang milik pria tersebut. Konyolnya, klan Iga yang gak terima jenderalnya dikalahkan malah mencoba mengeroyok si Yasuke dan langsung mengelilinginya. Sementara Mitsuhide yang melihat itu malah meminta para samurai gak ikut campur. Walau mengejutkannya, dalam waktu singkat tahu-tahu si Yasuke udah menghabisi semua ninja termasuk sang jenderal yang mencoba menyerangnya. Nggak lama, Yasuke melihat salah satu ninja memakai lambang yang mirip dengan lambang keluarga Natsumaru. Hingga Shin lalu berpindah ke para prajurit bayaran tadi yang diminta untuk menangkap Saki, di mana mereka menemui seorang pria tua yang memerintahkan mereka untuk menangkap anak itu. Dan di sini terbongkar kalau mereka semua bukanlah berasal dari Jepang, yang pria itu bilang kekuatan Saki adalah kunci untuk mengendalikan Eropa dan seluruh gereja Katoliknya. Balik lagi ke Yasuke yang akhirnya kembali bertemu dengan Saki, walau ibu dari gadis itu nggak terlihat dimanapun. Malam harinya, Yasuke memberitahu jika ibu Saki menghilang setelah terkena cahaya yang dikeluarkan Saki, namun gadis itu ternyata lupa dengan apa yang udah terjadi. Keesokan harinya, si pria tua dan para prajurit bayarannya datang ke tempat Yasuke bermalam. Beruntung Yasuke dan Saki udah pergi dari tempat itu. Yasuke dan Saki beristirahat di suatu kedai yang Yasuke bilang mereka nggak bisa melanjutkan perjalanan karena hanya ibu Saki lah yang tahu keberadaan sang dokter yang akan mereka datangi. Yasuke lalu bilang mungkin aja ibu Saki udah tewas dalam pertempuran kemarin, membuat gadis itu sedih dan meninggalkan kedai. Dimana yang mengejutkannya, Saki yang sedih lalu nggak sengaja mengeluarkan kekuatan cukup besar dari tubuhnya. Sementara itu Yasuke kembali mengingat masa lalunya yang saat itu ia sedang ada di sebuah perjamuan.
Di sana Natsumaru bilang Oda Nobunaga menghargai jasa Yasuke karena udah menghabisi klan Iga yang nggak mau menuruti perintah Nobunaga. Hingga nggak lama Nobunaga datang bersama Mitsuhide dan Ranmaru. Nobunaga lalu bilang ia mengadakan perjamuan untuk merayakan keberhasilan mereka yang sedikit lagi bisa menyatukan Jepang. Nggak lama ia meminta Yasuke datang ke hadapannya dan bener aja perkataan Ranmaru karena Oda Nobunaga meminta semua orang bersulang atas jasa yang udah dibuat oleh Yasuke membuat Mitsuhide makin nggak senang dan cemburu pada si Yasuke. Mengejutkannya setelah mengingat itu si pria tua tiba di sana juga bersama para prajurit bayarannya. Ia lalu bilang jika ia berasal dari gereja di luar Jepang dan datang dalam misi khusus untuk membimbing anak dengan kekuatan dalam tubuhnya. Walau ia ingin menggunakan kekuatan anak itu untuk kepentingannya pribadi karena pria tua tersebut ingin menjadi pemimpin di negaranya. Mengejutkannya ia juga memberitahu jika ibu dari Saki bukanlah ibu kandungnya. Karena wanita itu dulu ia tugaskan untuk menjaga sang gadis, namun wanita itu malah mengkhianatinya dan membawa kabur si Saki. Pria tua itu pun lalu meminta Yasuke menyerahkan Saki yang tentu aja si Yasuke langsung menolaknya. Mendengar itu si robot langsung membanting Yasuke dan lalu menembakkan senjatanya. Yasuke pun auto dikeroyok oleh para prajurit bayaran walau hebatnya ia masih aja bisa mengimbangi semua orang itu. Yasuke pun kembali bertarung yang sialnya karena dikeroyok Yasuke bisa ditangkap dan lalu terkena tembakan si robot dengan cukup telak. Yasuke terhempas keluar bangunan yang sialnya si pria tua lalu menginjak wajah sang samurai. Kejamnya Yasuke diseret kembali ke desanya sambil para penjahat mencari keberadaan si Saki. Setelahnya si pendeta membuat pengumuman di hadapan semua penduduk jika Yasuke udah menghabisi ibu Saki, membuat semua orang terkejut termasuk Ichiro yang ada di sana juga. Dengan berani, Ichiro bilang Yasan nggak mungkin menghabisi seseorang, namun si pendeta lalu menunjukkan kalung ibu Saki yang ia ambil dari Yasuke sebagai bukti. Di sini tujuan si pendeta memfitnah Yasuke agar para penduduk mau membantunya mencari Saki, yang katanya kabur ketakutan pada Yasuke dan bersembunyi di dalam hutan. Yasuke lalu dibawa ke kuil desa di mana si pria tua kemudian memerintahkan gadis serigala dan si robot untuk mencari Saki. Tanpa mereka tahu, Saki ternyata diam-diam udah kembali ke desa itu tanpa diketahui siapapun. Si pendeta lalu memberitahu Yasuke jika tubuh kecil Saki belum siap menampung kekuatan besar yang ada dalam dirinya dan itu bisa menghancurkannya. Maka dari itu Saki butuh bimbingan darinya. Ia yang kesal lalu memukul Yasuke dan terus bertanya di mana keberadaan Saki, namun dengan berani Yasuke malah bilang pukulan pria itu sangat lemah seperti wanita tua. Di sisi lain, si wanita serigala yang punya penciuman tajam udah tahu kalau Saki ada di dalam desa dan bener aja karena nggak lama mereka berhasil menemukan Saki yang ada di atap salah satu bangunan. Saki kembali melarikan diri membuatnya hampir aja terkena tembakan dari si robot. Beruntung saat jatuh ia masuk ke dalam gerobak salah satu penduduk yang berisi ikan, membuat si serigala kehilangan jejak karena bau dari ikan-ikan tersebut. Balik lagi pada Yasuke yang kembali mengingat kenangannya di mana waktu latihan ia dikalahkan oleh si Natsumaru. Namun ia yang juga ahli dengan pertarungan tangan kosong langsung membalikan keadaan. Yasuke lalu bilang mereka harus bersiap karena sebentar lagi akan berperang dengan klan Iga yang mau membalas dendam, di mana mereka dipimpin langsung oleh Hattori Hanzo, pemimpin tertinggi dari para ninja tersebut. Malam harinya saat beristirahat di camp prajurit, Yasuke melihat Natsumaru yang mengendap-endap keluar camp tersebut, yang ternyata Natsumaru menemui Hattori Hanzo di dalam hutan. Balik lagi ke masa sekarang di mana si pendeta ternyata bukan manusia biasa karena dari tangannya keluar semacam akar yang ia masukkan dalam tubuh Yasuke. Ia juga bisa mengeluarkan listrik dari tubuhnya untuk memaksa Yasuke berbicara, namun hebatnya sang samurai masih aja memilih untuk diam. Balik lagi pada Saki yang menjatuhkan dirinya di dalam hutan hingga ia lalu bertemu dengan Ichiro yang ada di sana bersama teman-temannya untuk mencari Saki. Keempat anak itu ternyata percaya jika Yasan adalah orang jahat, namun Saki bilang bukan Yasan yang menghabisi ibunya hingga ia lalu mengingat kalau kekuatannya lah yang udah menghempaskan sang ibu, membuatnya mengamuk dan gak sengaja mementalkan tubuh si Ichiro hingga Saki yang merasa bersalah pun lalu melarikan diri dan pingsan di suatu tempat. Balik lagi ke si pendeta yang makin kesal karena Yasuke masih memilih bungkam sampai ia dihentikan oleh anak buahnya sendiri. Prajurit bayaran itu lalu bilang Yasuke bukannya bungkam tapi emang nggak tahu keberadaan Saki. Dan maka dari itu mereka bilang biar mereka aja yang menghabisi sang samurai.
Di sisi lain, Yasuke kembali mengingat saat hari perang dengan klan Iga di mana mereka dipimpin langsung oleh Nobunaga, sementara klan Iga lalu datang dengan pimpinan Hattori Hanzo. Di sini sebenarnya Hattori dan klannya mencoba menyergap tentara Nobunaga di tempat itu, namun ternyata Yasuke yang udah tahu rencana Hanzo dan Natsumaru membalikan keadaan dan malah klan ninja itulah yang dikepung diam-diam oleh pasukan mereka. Perang pun langsung pecah di mana karena rencana Yasuke, klan Iga jadi terdesak dan korban dari mereka banyak berjatuhan. Setelahnya ia berbincang dengan Natsumaru dan berkata jika seorang samurai nggak boleh berkhianat. Namun Natsumaru bilang dari awal ia emang nggak berniat menjadi seorang samurai, melainkan ia hanyalah mata-mata karena sebenarnya Natsumaru ini adalah pengawal pribadi dari Hanzo Hattori. Natsumaru menyerang Yasuke membuat Yasuke yang mempertahankan dirinya nggak sengaja melukai si Natsumaru dengan pedangnya sendiri, hingga akhirnya gadis itu pun harus tiada di tangan Yasuke. Balik lagi pada Saki yang berhasil ditemukan, namun kekuatannya auto bangkit membuat si robot melayang, sementara sang wanita serigala terikat di sebuah pohon. Dengan kekuatan besarnya, Saki membawa kedua orang itu ke hadapan sang pendeta dan langsung beradu kekuatan dengan si pria tua sampai menciptakan ledakan yang cukup besar. Karena belum bisa mengendalikan kekuatan penuhnya, si pria tua pun masih bisa menahan kekuatan Saki, bahkan gak lama, ia berhasil menangkap gadis itu dan menyetrumnya. Melihat itu, Yasuke berhasil melepaskan diri dan mengikatkan rantainya pada si pria tua, namun orang itu ternyata bukanlah manusia seutuhnya. Saat pria itu lengah, Saki menggerakkan salib besar yang lalu menghujam tubuh pria jahat itu dengan sangat telak, sampai ia terlihat nggak bergerak lagi. Konyolnya, para prajurit bayaran lalu mengambil uang si pendeta dan lalu pergi begitu aja. Yasuke berterima kasih pada prajurit bayaran yang berasal dari ras sama dengannya karena ia tahu pria itu tadi menghentikan si pendeta agar nggak menghabisinya. Hingga ia dan Saki pun lalu meninggalkan tempat itu juga. Shin lalu berpindah ke sebuah kastil di mana di sana ada seorang prajurit wanita bernama Kurosaka yang menemui makhluk aneh berbentuk kelelawar yang ia panggil dengan sebutan putri, yang ternyata monster itu nggak lain adalah sang daimyo. Di sini si daimyo merasakan pancaran energi yang sempat dikeluarkan Saki dan tertarik dengan kekuatan tersebut. Karena itu ia pun memerintahkan Kurosaka untuk mencari keberadaan Saki, di mana ia lalu melakukan sesuatu pada si Kurosaka seperti memberikannya kekuatan tambahan. Sementara itu, sejak kehilangan ibunya, Saki ikut tinggal dengan Yasuke, walau si Yasuke bilang Saki harus segera meninggalkan desa karena kekuatannya udah banyak dilihat oleh penduduk. Saki menjawab kalau begitu Yasuke bisa mengantarkannya ke dokter menggunakan perahunya. Namun Yasuke bilang Hojo Daimyo dan anak buahnya pasti udah mendengar kabar adanya pertarungan di desa mereka, dan ia takut kalau aliran sungai kini dijaga dengan ketat. Mendengar itu, Saki menjadi marah dan mengeluarkan kekuatannya sambil terus meminta Yasuke untuk mengantarkannya ke kota menggunakan perahu. Tanpa mereka tahu, Kurosaka dan prajuritnya ternyata udah berada di kuil tempat pertarungan dengan si pendeta sebelumnya. Balik lagi ke Saki yang memberitahu jika dokter yang sedang ia cari bernama Morisuke, membuat Yasuke terkejut karena katanya ia mengenal orang bernama Morisuke tersebut. Dan ia juga bilang jika ibu Saki ingin membawanya ke Morisuke bukan untuk diobati, melainkan untuk melatih kekuatannya. Yang ternyata Morisuke ini adalah pria di awal Shin yang berperang di pihak Nobunaga dan memiliki kekuatan mirip seperti Saki, guys. Dan karena Yasuke mengenal si Morisuke, ia pun akhirnya setuju untuk mengantar Saki walau keduanya akan menempuh jalur darat. Sebelum pergi, Yasuke sempat merapikan rambut dan janggutnya hingga ia pun lalu mengambil pedang yang selama ini nggak pernah ia gunakan lagi. Dan nggak lama ia dan Saki pun meninggalkan desa itu. Di sisi lain, ayah Ichiro sedang mencari Saki yang udah melukai putranya. Namun apesnya Kurosaka lalu datang ke sana juga dan meminta ayah Ichiro menceritakan apa yang udah terjadi. Hari pun terus berlalu di mana Yasuke dan Saki terus berjalan untuk mencari keberadaan si Morisuke. Setelah beberapa hari mereka sampai di sebuah desa, namun anak buah Kurosaka ternyata udah ada di sana dan sedang mencari keberadaan Saki. Namun saat mereka akan menghabisi penduduk, si Yasuke tahu-tahu menghalau pedang milik prajurit itu. Yasuke pun lalu menghabisi para prajurit dengan sangat mudah, namun liciknya si pria besar malah menyandra seorang penduduk agar Yasuke mau menyerah. Walau hebatnya, Yasuke langsung melemparkan pedangnya dan berhasil mengakhiri pria itu. Nggak lama, Kurosaka pun menampakkan diri di mana ia lalu mengeluarkan sebuah tombak dari mulutnya.
Pertarungan pun gak bisa dihindari lagi, membuat Yasuke mengajak Kurosaka masuk ke dalam hutan agar mereka bisa menjauh dari si Saki. Di sana Kurosaka menggunakan kekuatannya dan berhasil mengempaskan Yasuke dengan ledakan yang ia buat. Namun Yasuke bisa kembali bangkit, bahkan berhasil melukai tubuh si Kurosaka. Anehnya, cairan merah yang keluar dari tubuh wanita itu bisa ia jadikan senjata untuk menyerang. Bahkan gak lama Kurosaka bisa menciptakan sebuah kampak. Pertarungan keduanya terus berlanjut, di mana gak lama Kurosaka berhasil kembali mengenai tubuh Yasuke dengan ledakan yang sangat telak. Yasuke pun terlihat gak berdaya, walau ternyata itu hanya tipuan. Karena saat Kurosaka lengah, Yasuke langsung menghunuskan pedangnya. Walau dengan itu ia malah jadi teringat pada Natsumaru, membuatnya hampir dihabisi oleh Kurosaka. Beruntung Saki datang dan dengan kekuatannya membuat senjata si Kurosaka lenyap. Melihat kedatangan Saki, Kurosaka pun melarikan diri, hingga Yasuke dan Saki pun bisa melanjutkan perjalanan mereka. Keesokan harinya mereka pun tiba di kota tempat Morisuke tinggal, di mana Yasuke lalu menanyakan keberadaan sang dokter pada seorang pelayan. Walau pelayan itu bilang ia nggak mengenal seseorang bernama Morisuke. Yasuke dan Saki pun akhirnya beristirahat di kedai tersebut, hingga nggak lama ada dua orang yang datang mencari mereka. Kedua orang itu membawa Yasuke dan Saki ke suatu tempat yang ternyata adalah tempat tinggal si Morisuke, yang langsung menyapa Yasuke dengan sebutan samurai hitam legendaris. Membuat Saki akhirnya tahu jika sang tukang perahu ternyata adalah seorang samurai. Di sana terlihat jika Morisuke melatih anak-anak cara berpedang dan menggunakan kekuatan, yang ia bilang dirinya menyiapkan itu semua agar kelak bisa melawan balik sang daimyo. Yasuke lalu memberitahu tujuan kedatangannya ke sana agar Morisuke mau melatih Saki, yang bahkan kekuatannya jauh melebihi Morisuke sendiri. Morisuke pun menguji kekuatan Saki dan bener aja karena gadis itu bisa mementahkan semua serangan Morisuke dengan sangat mudah. Morisuke dan semua muridnya lalu menundukkan kepalanya karena katanya Saki emang udah mereka tunggu sejak lama, karena kekuatan gadis itu pasti bisa memberikan mereka kemenangan. Sementara itu di sisi lain, karena udah gagal, kekuatan Kurosaka kembali diambil oleh sang daimyo, membuat wanita itu terlihat nggak bergerak lagi. Hingga setelahnya sang daimyo memindahkan kekuatan Kurosaka pada pria di awal scene tadi yang dulu memimpin perang melawan Oda Nobunaga. Balik lagi pada Saki yang dengan cepat mendapatkan banyak teman baru, sementara Yasuke berniat pergi karena katanya kini ia adalah Yasan sang tukang perahu, bukan lagi Yasuke yang dikenal sebagai seorang samurai. Hingga ia pun lalu berpamitan pada Morisuke. Walau ternyata Yasuke yang kepikiran pada Saki memilih nggak pulang dan malah memata-matai markas musuh. Karena tahu tentara hitam udah mulai bergerak, Yasuke pun akhirnya kembali ke tempat Morisuke untuk mengatur strategi, di mana para prajurit terlihat bimbang karena dilihat dari segi manapun mereka akan kalah. Namun Morisuke berkata mereka akan tetap bertahan dan berjuang. Nggak lama, pria yang disebut dengan julukan Jenderal Hitam pun tiba dengan banyak sekali pasukan yang ia bawa. Sementara di pihak lawan, Yasuke memimpin semua anak buah si Morisuke. Yasuke lalu maju sendiri, di mana ia menantang sang Jenderal Hitam untuk berduel, di mana yang mengejutkan saat topengnya dibuka, si Jenderal Hitam gak lain adalah Mitsuhide, sang pengkhianat. Yasuke mencoba menyadarkan Mitsuhide dengan berkata mereka bisa berjuang bersama menyatukan Jepang seperti cita-cita Oda Nobunaga. Namun si Mitsuhide menjawab Nobunaga udah salah dari awal dengan menerima Yasuke sebagai samurai. Yasuke menyerang lebih dulu, namun si Mitsuhide mengaktifkan pelindung pada tubuhnya dan lalu menghajar si Yasuke sampai terhempas. Di sisi lain, Saki terlihat sangat kesakitan karena ternyata sang daimyo menyerangnya melalui alam astral, membuat Morisuke masuk ke dalam alam tersebut untuk menyelamatkan si Saki. Morisuke pun berhasil menemukan tubuh Saki yang terkurung di alam itu, namun gak lama sang daimyo juga muncul di sana. Sang daimyo lalu menyerang walau Morisuke masih bisa menahan serangannya. Sementara itu, Yasuke nampak kesulitan melawan Mitsuhide, namun ternyata ia emang sengaja memancing si Mitsuhide berduel agar pria itu lengah. Di mana Yasuke lalu memerintahkan para prajuritnya menyusup diam-diam dan langsung menembakkan anak panah ke arah tentara hitam. Strategi Yasuke nampak berhasil karena banyak tentara hitam yang berguguran. Balik lagi ke Morisuke yang terus bertahan sampai sang daimyo memuji kekuatannya. Saki lalu bertanya apa yang daimyo inginkan dengan membawanya ke alam astral, yang ternyata sang daimyo ingin menyerap kekuatan Saki di alam itu. Yang Morisuke bilang ia hanya bisa melindungi Saki, namun untuk bisa terbebas dan melawan balik, Saki harus menggunakan kekuatannya sendiri.
Morisuke pun mengajari Saki, di mana nggak lama, gadis itu berhasil terbebas, bahkan pancaran kekuatannya sampai membuat ledakan besar di tengah-tengah tempat peperangan. Dia pun menyerang sang daimyo, membuat monster itu ketakutan dan melarikan diri kembali ke tubuh aslinya. Sementara itu, akibat ledakan kekuatan Saki tadi, si Mitsuhide harus kehilangan kekuatan yang diberikan oleh daimyo. Bersamaan dengan itu, tentara hitam pun makin terdesak oleh pasukan Morisuke. Sialnya, beberapa robot samurai dalam ukuran besar dan banyak sekali tentara hitam lalu datang untuk membantu Morisuke beserta pasukannya. Dan karena itu, tentara hitam pun kini bergantian bisa menekan pasukan si Morisuke. Mengejutkannya, seseorang lalu menembaki robot-robot samurai itu, di mana gak diduga keempat tentara bayaran datang untuk membantu si Yasuke. Mereka pun langsung menyerang para tentara hitam dengan kekuatan masing-masing dan berhasil membalikan keadaan. Sementara Yasuke juga berhasil mengalahkan si Mitsuhide dan mengakhirinya. Yasuke dan salah satu prajurit bayaran pun kembali ke istana Morisuke, di mana ternyata Sakilah yang mengundang para prajurit bayaran itu melalui telepati. Yang konyolnya, Saki bilang Morisuke akan membayar mereka setelah perang selesai. Anehnya, si robot yang berada di luar gerbang mendeteksi kalau ada target yang bergerak dengan cepat ke arah mereka. Dan bener aja, karena belum sempat ia memperingatkan teman-temannya, salah satu prajurit bayaran yang bernama Ishikawa tahu-tahu tewas dan terjatuh di hadapan si robot. Nggak lama, ratusan anak panah ditembakkan ke arah mereka. Beruntung Yasuke menyelamatkan salah satu prajurit bayaran, sementara Morisuke menggunakan perisai kekuatannya. Si robot melindungi tubuh Ishikawa dan nampak sangat terpukul dengan kepergian salah satu temannya itu. Tentara hitam dalam jumlah besar terlihat terus mendekat ke arah mereka, membuat Morisuke memerintahkan untuk menutup pintu gerbangnya. Si robot yang berniat membalas dendam tahu-tahu pergi sendirian ke arah para tentara hitam, di mana ia berniat meledakkan dirinya sendiri saat udah dekat dengan lokasi musuh. Hingga nggak lama terjadilah ledakan yang cukup besar. Walau begitu, ledakan tadi hanya menghabisi sebagian kecil dari tentara hitam, karena sebagian besar dari mereka akhirnya berhasil menerobos ke istana si Morisuke. Di sisi lain, Yasuke dan teman-temannya berhasil mencapai kastil, walau yang mengejutkan si wanita serigala memutuskan gak ikut masuk untuk menjaga pintu gerbang, dan dengan berani ia pun lalu bertarung sendirian dengan para tentara hitam. Sialnya, di pihak sang daimyo juga ada beberapa penyihir, dan dengan kekuatan mereka, sang wanita serigala pun akhirnya berhasil dikalahkan. Beralih ke Morisuke yang menunjukkan jalan rahasia dalam kastilnya untuk keluar dari sana, di mana Morisuke memerintahkan Yasuke membawa Saki keluar agar mereka bisa mengalahkan sang daimyo. Yasuke dan Saki pun akhirnya pergi, sementara Morisuke dan si tentara bayaran menjaga para penduduk yang udah diungsikan ke dalam kastil. Saki dan Yasuke pun akhirnya berhasil keluar, di mana yang mengejutkan, terowongan itu ternyata langsung terhubung ke dekat markas musuh. Sementara tentara hitam yang ada di kastil Morisuke mulai menyerang, beruntung si Morisuke dan anak buahnya berhasil memasang pelindung. Melihat itu, para penyihir daimyo pun ikut menyerang hingga scene kembali pada Yasuke dan Saki yang mencoba menerobos markas musuh, walau mereka auto dikejar oleh banyak tentara hitam yang berjaga di sana. Langkah mereka lalu terhenti oleh robot samurai raksasa. Beruntung Saki menggunakan kekuatannya dan menjatuhkan robot itu ke arah para tentara yang sedang mengejar mereka. Berkat Saki, keduanya pun berhasil masuk ke kastil daimyo, namun si Saki sangat kelelahan karena udah banyak menggunakan kekuatannya. Dalam satu ruangan, Yasuke memasukkan Saki ke dalam lemari, namun tahu-tahu sang daimyo muncul dan meniupkan sesuatu pada si samurai. Nggak lama, Saki keluar dari persembunyian karena ia melihat si Yasuke bertingkah aneh dan hanya terdiam aja. Yasuke lalu mengamuk karena ia mengira melihat banyak monster yang akan menyerang Saki, padahal Saki ini nggak melihat apa-apa guys. Nggak hanya itu aja, Yasuke lalu melihat wujud Oda Nobunaga, membuatnya langsung bersujud di hadapan tuannya itu. Saki jadi bingung karena ia nggak melihat apapun di hadapan Yasuke, sementara halusinasi Nobunaga bilang ia akan membantu Yasuke untuk mengalahkan sang daimyo. Nobunaga lalu meminta Yasuke mengikutinya, di mana si samurai dibawa naik makin tinggi dalam kastil tersebut. Di sana Yasuke melihat Nobunaga yang terikat dan meminta untuk dibebaskan, walau ternyata itu nggak lain adalah si daimyo. Saki akhirnya sampai di tempat itu juga. Yang liciknya si daimyo asli membuat Yasuke melihat jika Saki adalah dirinya, membuat si Yasuke mencoba untuk menyerang gadis itu. Berpindah pada para tentara hitam yang tiba-tiba ditarik oleh laba-laba kecil, di mana mereka semua lalu bergabung dan berubah menjadi sesosok monster raksasa.
Beruntung di sana ada si prajurit bayaran yang dengan kekuatan spiritualnya bisa membuat sesosok tentara raksasa untuk melawan monster tersebut. Kembali pada Saki yang berhasil menahan serangan Yasuke dengan perisainya. Di sini Daimyo terus menghasut Yasuke untuk menghabisi makhluk yang ada di hadapannya. Namun gak hanya itu aja, ia juga menghasut Saki yang katanya cara satu-satunya menghentikan Yasuke adalah dengan menghabisinya juga. Perisai Saki pun akhirnya menghilang dan ia hampir aja dihabisi Yasuke. Namun Yasuke lalu melihat Saki berubah menjadi Natsumaru. Di sini Saki yang berada dalam wujud Natsumaru menyadarkan Yasuke hingga sang samurai pun akhirnya berbalik menyerang si Nobunaga palsu, membuat si Daimyo kembali dalam wujud aslinya. Gak lama Daimyo berubah dalam ukuran besar dan menyerang balik si Yasuke dan berhasil mengikat sang samurai. Beruntung Yasuke masih bisa melepaskan diri dengan mudah. Sang Daimyo kembali menyerang, namun kali ini Saki memberikan kekuatannya pada Yasuke, membuat Yasuke bisa berhadapan langsung dengan monster itu. Hebatnya, Yasuke bisa terus menekan dan membuat si Daimyo kewalahan dengan kekuatan barunya tersebut. Daimyo yang marah pun lalu mengeluarkan kekuatan cukup besar dan berhasil mengempaskan Yasuke juga si Saki. Sementara di sisi lain, tentara raksasa berhasil membanting si monster, walau sayang di serangan selanjutnya si monster lah yang berhasil mengalahkan lawannya itu, sampai membuat perisai buatan Morisuke dan anak buahnya menghilang dari kastil. Balik lagi pada Daimyo yang berkata jika ia akan mengambil kekuatan si Saki. Saki pun kemudian ia ikat, namun saat kekuatannya akan diambil, Yasuke melindungi gadis itu dengan tubuhnya, membuat Daimyo makin kesal dan auto menembus tubuh sang samurai. Daimyo pun akhirnya berhasil menyerap kekuatan Saki melalui tubuh si Yasuke, namun mengejutkannya Saki kembali bisa bangkit dan berhasil mengembalikan kekuatannya lagi. Saki berhasil mengalahkan Daimyo hanya dengan mendekatinya aja. Dan karena kekalahan itu, monster raksasa pun akhirnya hancur di depan kastil Morisuke. Morisuke memberitahu jika kekuatan Daimyo hanya bisa hilang jika si Daimyo berhasil dikalahkan. Dan mendengar itu, semua penduduk pun auto merayakan kemenangan mereka. Di sisi lain, Saki menghampiri tubuh Yasuke yang udah terlihat nggak bergerak hingga akhirnya ia menangis saat sadar sang samurai udah tiada. Anehnya, kalung peninggalan ibunya yang Saki pakai tiba-tiba mengeluarkan cahaya, di mana cahaya itu lalu menutup luka besar di tubuh Yasuke dan membuat pria itu hidup kembali. Sang Daimyo yang masih bisa berbicara lalu berkata kalau kekuatan besar Saki makin lama akan membuat gadis itu jadi serakah, namun Saki bilang ia adalah orang yang berbeda, nggak seperti sang Daimyo. Setelah semua selesai, Yasuke pun mengajak Saki untuk kembali ke desa, di mana para penduduk yang udah mendengar kabar keduanya mengalahkan Daimyo langsung menyambut kedatangan mereka. Ichiro yang masih terluka pun lalu menemui Saki dan bilang kalau mereka masih berteman, bahkan orang tua Ichiro menawarkan Saki untuk tinggal bersama, yang tentu membuat gadis itu jadi sangat senang. Saki lalu memberikan kalung ibunya pada Yasuke sambil berkata ibunya pasti ingin Yasuke memiliki kalung itu, dan karena Yasuke menolak, Saki bilang sang samurai bisa mengembalikannya saat Saki udah dewasa. Hingga setelahnya Saki pun pulang dengan keluarga barunya. Di akhir cerita, Yasuke menemui seorang samurai di depan sebuah makam, di mana samurai itu ternyata adalah anak kecil yang dulu Yasuke tolong sekaligus adik dari Natsumaru. Yasuke datang untuk memberikan pedangnya pada pria itu yang ternyata pedang tersebut adalah milik orang yang dikubur di makam itu. Hingga di sini kita diberitahu jika makam yang mereka kunjungi adalah makam Ranmaru, anak dari Oda Nobunaga, dan film pun tamat. Oke, karena ceritanya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!